يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akmala alaina dinal Islam. Nahmaduhu haqqa hamdin wa nashkuruhu haqqa syukrin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tabghaw innahu bima ta'maluna basir. Kepada Dewan Direksi Rumah Sakit Asy-Syifa Kiai Ahmad Dahlan, baik karyawan-karyawati, tenaga struktural yang dirahmati Allah. Tentu sore ini, siang menjelang sore ini, saya bahagia, senang rasanya untuk bisa memenuhi permintaan Ketua Panitia Kajian Ramadan di Rumah Sakit Asy-Syifa Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mudah-mudahan kedatangan saya nambah keberkahan, nambah kebaikan, apalagi di bulan yang memang penuh berkah ini. Mudah-mudahan sholat kita, puasa kita, qiraatul Quran kita, sedekah kita, zakat kita, pendek kata semua amal ibadah kita diterima oleh Allah, yang mengantarkan kepada kita terampuni segala dosanya dan ujung-ujungnya menjadi hamba yang muttaqin, bisa husnul khotimah di akhir hayatnya, dan mudah-mudahan nanti bersama-sama dimasukkan surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
keutamaannya kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'unat tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita untuk bisa negakkan sunnahnya dan nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, tema yang diminta untuk dikaji adalah surat Hud ayat 112 dan surat Al-Fussilat ayat 6. Mari kemudian kita mulai dengan niat yang ikhlas, yang pada sore ini karena ini tempatnya di masjid belum sempat niat iktikaf, ya diniati untuk iktikaf. Mengapa surat Hud itu dinamakan dengan Hud? Karena kalau kita kaji di dalamnya memang banyak ayat-ayat yang meriwayatkan, menceritakan tentang hidup dan kehidupan Nabi Hud dengan kaumnya. Jika dibandingkan dengan surat-surat yang lain. Jadi surat Hud itu memang banyak menceritakan tentang hidup dan kehidupan Nabi Hud. Apakah tidak disebut di surat atau ayat lain? Ya tentu disebut, tetapi tidak sebanyak yang disebut di surat Hud. Kalau dari sisi tertib mushafnya, surat Hud itu posisinya berada di nomor 11 setelah surat Yunus. Jadi kalau di mushaf Utsmani, mushaf Quran ini tempatnya berada di urutan ke-11. Kalau surat Yunus itu ke-10 dan tentu 11 surat Hud, 12-nya ini surat Yusuf. Ini dari tertib mushaf Utsmani, mushaf Al-Quran. Tapi dari tertib nuzulnya itu menempati ke-52. Jadi ada tertib mushaf, ada tertib nuzul. Kalau tertib mushaf itu letak urutan yang bersifat tauqifi yang diletakkan oleh Rasulullah, tentu dengan cara talaki dengan malaikat Jibril, tentu atas petunjuk Allah juga. Kemudian katakanlah satu misal, kalau tertib mushaf ini surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah dan seterusnya, ini namanya tertib mushaf Utsmani atau tertib mushaf Quran yang ada ini.
Kalau tertib nuzulnya yang pertama kali turun itu kan surat Al-Alaq. Ya, surat Iqra, Al-Alaq, terus Al-Qalam, Al-Mudaththir, kemudian Al-Muzammil, Al-Fatihah. Nah, ini tertib sebab-sebab turunnya, tertib nuzulnya. Nah, surat Hud itu dari tertib nuzulnya itu menempati ke-52 setelah surat Yunus, dan setelah itu surat Yusuf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik, ayat yang kita lagi sedang tadabburi adalah ayat surat Hud ayat 112 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka laksanakan perintah Allah, tegakkan kebenaran sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Allah kepada engkau dan orang-orang yang bertaubat bersamamu. Wala tadghaw, jangan jalan dan jangan kamu semua itu melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah itu mengetahui, mengintai apa yang kalian berbuat. Lafaz fastaqim ini fi'il amar, esensinya perintah supaya kita ini menegakkan kebenaran dengan konsisten dan dengan sempurna. Kalau kita lacak dari sisi bahasa, istaqim itu istaqoma yastaqimu istiqoman wa mustaqoman fa wa mustaqimun wa dzaka mustaqomun. Istaqim itu kan fi'il amar. Kalau dilacak istaqoma itu artinya konsisten, konsentrasi, melaksanakan dengan sempurna dan mantap. Jadi maknanya ini mempunyai makna yang bervariasi itu. Bisa mantap, bisa melaksanakan dengan sempurna, konsentrasi, konsisten. Ini makna istiqomah. Sebagian ulama menyampaikan bahwa istiqomah ini kan sebenarnya sulasi mujarotnya terdiri dari 3 hurufnya adalah koma. Koma itu artinya berdiri tegak. Itu lafaz koma. Koma yakumu qauman wa maqaman fa wa qaimun. Wa dzaka maqumun kum. Itu artinya berdiri tegak. Lafaz koma diartikan berdiri tegak sempurna. Memang banyak aktivitas yang dilakukan oleh manusia ini
tidak akan bisa dijalankan dengan sempurna, tegak lurus, kecuali dengan berdiri. Nah, oleh karena itulah dalam berbagai macam tempat di berbagai surat sering kita jumpai lafaz koma ini dipasangkan dengan sholat. Satu misal alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Mengapa enggak yaf'alus shalah tapi yuqimus shalah? Itu artinya ya tegakkan sholat dengan sempurna, memenuhi syarat rukun, wajib dan sunatnya, dan sholat dengan zahir dan batinnya, dan itu sempurna. Itu yuqimunas shalah, aqimus shalah. Kurang lebih seperti itu. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lantas fastaqim dalam surat Hud ini supaya kita ini melaksanakan apapun amanah yang diberikan kepada kita untuk ditunaikan dengan mantap, dengan sempurna, ya, konsentrasi, fokus, ya kurang lebih itu, dan bersifat konsisten. Manakala amanat dan tugas apapun dalam hidup dan kehidupan kita ini tidak kita jalankan secara istiqomah, tidak dijalankan dengan mantap sungguh-sungguh, dilaksanakan dengan sempurna, tidak konsisten, tidak fokus, maka berantakan. Kehidupan ini yang lagi sedang kita jalani, mengapa proses perjalanan hidup dan kehidupan kita ini bisa kita nikmati? Ini buah dari istiqomahnya matahari. Bulan ngelilingi bumi, bumi ngelilingi matahari. Bulan ngelilingi bumi kurang lebih 29,5 hari. Sedangkan bumi ngelilingi matahari itu selama 365,5 hari. Ini konsisten. Jadi bulan kalau begitu kelilingi bumi ini dalam 1 tahun 12 kali. Tidak akan tambah, tidak akan kurang. Karena ajak, konsisten, istiqomah, maka manfaatnya bisa kita nikmati. Maka ada waktu ya kita kenal mikrodetik, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Itu buah dari konsistensi, buah dari istiqomah. Gitu. Kecepatannya pun juga tidak akan bertambah, akan berkurang. Per detiknya bulan mengelilingi matahari, kecepatannya 12 km mikrodetik. Nanti bulan bumi, bulan ngelilingi bumi, bumi ngelilingi matahari 15 mikrodetik, 15 km per mikrodetik pada porosnya. Kalau matahari evolusi bergerak di
garis edarnya itu jauh lebih cepat lagi, mikro per mikro detiknya 17 km. Kalau ini tidak konsisten, katakanlah suatu masa lebih cepat, hari ini lebih cepat, maka berantakan sudah hidup dan kehidupan ini. Atau barangkali kemudian lemah, lebih jauh lemah, maka akan berantakan ya. Jadi hidup dan kehidupan ini akan jadi teratur lantaran ada istiqomah, konsisten, dilaksanakan dengan mantap dan baik. Apa saja yang dilakukan dilaksanakan tidak dengan sempurna, dengan mantap, dengan konsentrasi, fokus, dan tidak konsisten, maka mesti akan berakibat. Ada konsekuensi risiko yang mesti harus kita tanggung. Maka itulah kurang lebih makna fastaqim. Abu Bakar pernah tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa rambut Rasulullah itu kok ubanan?" Dijawab oleh Rasulullah, karena surat Hud. Ada di dalam surat Hud itu ada surat fastaqim. Kama umirta wa man taba ma'aka wala tadghaw. Kalau di Imam Tirmidzi tak dapatkan informasi ada 5 surat yang mengantarkan Rasulullah rikmani itu mempercepat lebatnya uban karena 5 surat. 5 surat itu pertama surat Hud. Yang kedua surat Mursalat. Surat ketiga surat At-Takwir. Jadi ada surat Hud, surat Al-Mursalat, surat At-Takwir. Itu diantara nih yang menyebabkan Rasulullah ubanan. Apa maknanya? Memang istiqomah itu berat. Dan kalau saya membaca tafsir ini, istiqomah dalam segala hal, baik yang menyangkut kehidupan pribadi, kehidupan berumah tangga, kehidupan masyarakat, masalah zahir, masalah batin, masalah duniawi, dan masalah ukhrawi. Jadi istiqomah itu merupakan perintah yang berat, tapi mesti harus ditunaikan. Maka setelah turunnya surat Hud ayat 112 ini, Rasulullah sering dijumpai menangis dan sudah tidak bisa ketawa lagi. Karena saking beratnya. Kalau kita melampaui namanya yang melampaui batas, tambah yang melampaui batas, dikurangi juga melampaui batas. Nah, apa yang mesti harus konsisten kita tegakkan secara konsisten, secara fokus, secara mantap? Dijelaskan dalam tafsirnya, tafsir Al-Munir, ya, bahwa segala hidup dan kehidupan kita yang mesti harus kita tegakkan dengan sempurna dan benar itu, dengan fokus dan konsentrasi itu. Kalau dalam hal ini yang kita tegakkan, saudara-saudara dirahmati Allah, tentu apa yang diperintahkan oleh Allah harus ditegakkan. Yang dilarang istiqomah juga harus ditinggalkan.
Dan itu harus secara konsisten. Tidak rok asem. Konstan terus. Perintahnya dijalani, larangannya ditinggalkan. Terutama syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah harus istiqomah, harus konsis, harus konsentrasi, ditegakkan dengan mantap dan sempurna. Kalau syahadatnya sudah melenceng, maka semuanya sudah akan belok. Kalau syahadatnya sudah benar lurus, maka semuanya insya Allah juga akan benar dan lurus. Jadi iman ini yang mesti harus ditegakkan terlebih dulu, harus istiqomah, ditegakkan, tidak melenceng, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Maka Sayyidina Ali pernah nyampaikan awalud dini ma'rifatuh. Permulaan agama itu adalah mengenal Allah. Tapi makrifat mengenal Allah tidak akan sempurna, kata Sayyidina Ali, kecuali kamalu ma'rifatihi atas dikupihi. Nah, tegaknya iman, tegaknya makrifat itu adalah pembuktian. Jadi syahadat tidak bisa hanya terhenti di lisan. Yaqulu nabi abwahim laisa fi qulubihim. Jadi lesannya mengucapkan, hatinya membenarkan, seluruh bisa iril jawarih, seluruh anggota tubuh membuktikan. Jadi kalau kalian saudara kita lihat apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, harus ngantarkan tambahnya iman kita bahwa soleh ada di sini. Dengan performanya ini adalah bukti adanya Allah. Itu namanya statistik. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami harus mengantarkan tambahnya iman. Tidak boleh melenceng. Sehingga mengantarkan kepada kita yang disembah hanya Allah, yang dimintai pertolongan hanya Allah, untuk mengembalikan segala urusan itu hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Ini namanya tauhid uluhiyah. Sedang ketika kita sadar bahwa apa yang ada ini yang ngatur Gusti Allah. Tidak ada yang tidak pernah diatur terlepas dari aturan Allah, tidak ada. Semua atas aturan Allah. Itulah namanya tauhid rububiyah. Saya yang dihidupkan oleh Allah, yang menghidupi Allah saat ini, dahulu, saat ini, dan yang akan datang, yang ngatur Gusti Allah. Ada bola tidak? Ada bola tidak? Tidak ada. Tidak ada anu ya. Tidak ada apa namanya? Papan tulis ya. Blackboard. Oh. Gak apa-apa toh? Ini sampai jam berapa? Manat saja ya. Yes. Ini enggak apa-apa ya. Ditinggal enggak apa-apa tuh. Ya, sini. Ini muncul tiba-tiba gitu loh. Penghapusnya enggak ada. Betul teman.
Ya udah, ini aja. Katakan ini. Ini bola katakan. Gambaran lingkaran ini walaupun tidak terlalu bulat sama sekali gitu. Ini untuk contoh aja ngantarkan agar kita ngantarkan berpikir kita logik. Lingkaran ini besar atau maha besar? Besar atau maha besar? Oke. Ini bukan besar, tapi maha besar. Mengapa maha besar? Karena gambaran lingkaran di sini hanya satu-satunya ini. Tiada duanya. Maka ini maha besar. Logikanya ya. Ya kita antarkan kepada tauhid yang tidak melenceng tadi. Ya. Kalau masih ada satu, maka tidak bisa dikatakan itu maha besar. Berarti ada tandingannya. Kalau jenengan sholat, nggak apa-apa ya diambil ya. Yang nggak masuk ya nggak apa-apa lah. Oke. Kalau gambar semacam ini kemudian ada dua, berarti tidak bisa dikatakan ini maha besar. Lingkaran ini satu-satunya, maka disebut dengan maha besar. Kalau jenengan sholat pertama kali yang dan ketika angkat tangan yang diucapkan apa Ustaz? Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Mengapa kalian katakan Allah Maha Besar? Karena karena apa? Karena tidak ada tandingannya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Artinya selain Allah itu kecil dan harus dibuat kecil. Benarkah kita demikian? Begitu logikanya. Kalau kita angkat tangan Allah Akbar, Allah Maha Besar, berarti selain Allah itu kecil dan harus kita buat kecil. Istri kecil, suami kecil, anak kecil, ekonomi kecil, sehat kecil, sakit kecil. Semuanya arahnya satu, yang Maha Besar Allah. Apakah kita sudah demikian? Sakit susahnya sudah setengah mati. Kan begitu loh. Cuci istri, cuci suami, cuci anak, kita anggap besar kan? Kalau sudah kita anggap Allah yang Maha Besar, tauhid uluhiyah yang diminta pertolongan hanya Allah. Allah akan asal dari segala sesuatu dan akan kembalinya segala sesuatu akan ke sana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah rububiyah, Rabbukum, Tuhanmu, Rabbuka, Tuhanmu, Rabbi, Tuhanku, Rabbuna, Tuhan kita. Apakah kita kembalikan segala urusan kepada Allah atau kepada Tuhan? Bahkan kita sering dengar sakit di sebuah sana, dibuat tetanggane, dibuat kakake, dibuat adike. Aku bisa seperti karena dia. Apa bisa dikatakan bahwa kita ini istiqomah, konsisten? Tahukah kita sudah melenceng? Kalau sudah mengaku ada kekuatan selain Allah, dan istiqomah, melenceng, tauhidnya lembek, tidak lempeng, mesti akan berantakan.
sudah dikuasai Allah. Di sini ada malaikat, di sini ada jin, di sini ada manusia, di sini ada tumbuh-tumbuhan, di sini ada air laut, di sini ada gunung dan seterusnya alam semesta. Semua dalam kuasa Allah. Tiada kekuatan, tidak ada kekuatan kecuali Allah. Yang ngatur Allah. Siapa saja yang kemudian nggak ngakui adanya tadi, Togo, sudah tidak lagi mengakui Tuhan sebagai Tuhan nih. Tidak sepenuhnya kok. Maka pada bulan yang penuh berkah ini coba kita muhasabah. Ujungnya nanti positif thinking, tidak negatif thinking, khusnudzon, ya, tidak suudzon kepada apa saja yang menimpa kepada dirinya, itu mesti yang terbaik. Karena semua kehendak Allah. Bagaimana kalau orang Islam kita maksiat juga kehendak Allah? Iya. Perbuatan baik juga kehendak Allah, perbuatan jelek jahat juga kehendak Allah. Tapi kita kan diberi ruh dan akal. Tapi semuanya gerakan Allah. Kalau perbuatan baik seperti yang diperintahkan Allah, kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan Muhammad. Dan orang-orang yang setelah tersesat kemudian bertaubat dengan taubatan nasuha yang bersamamu Muhammad, wala tadghaw, jangan sekali-kali kalian itu melampaui batas. Kalau kita minta pada selain Allah, melampaui batasnya. Atau kemudian kita minta berlebihan, jalankan sesuatu perintah berlebihan, namanya juga melampaui batas. Maka yang sehat itu ada harmoni, seimbang, iktidal. Ibadah hari-hari hanya diusir, berlebihan, sehingga melupakan anak istri ini, atau kerja duniawi Makanya lah yang katakan Rasulullah bahwa rekmani Rasulullah kuban, karena memang perintahnya berat. Bukan hanya mencakup persoalan dirinya, tapi juga keluarganya, juga masyarakat sekeliling dan umat ini. Bukan hanya persoalan dunia, tapi juga akhirat. Semuanya harus seimbang. Jadi kalau sudah suatu misal Tuhan nanya Allah, syahadatnya sudah benar, tidak ada kecuali itu husnudzon, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, kedamaian. Itulah yang kita dapat. Itulah yang kita dapat. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah. Jadi kurang lebih itu makna istiqomah. Jangan pernah kebahagiaan itu hanya kita peroleh, kita dapat ketika kita mendapatkan sesuatu. Tetapi bisa kebahagiaan didapat ketika kita ini mengorbankan sesuatu untuk Allah. Kita ambil satu contoh. Ada sahabat perempuan tentu. Sahabat Rasulullah.
sahabat Rasulullah ini, maaf, terlintas hilang gitu. Sahabat Rasulullah ini masih ada keluarga Abu Jahal. Nah, pada satu ketika mendengar bahwa sahabat ini lagi sedang mengikuti tauhidnya Rasulullah, maka Abu Jahal marah hebat. Didatangilah. Ketika didatangi, aku dengar kata Abu Jahal kepada sahabat ini yang masih ada keluarga, bahwa engkau lagi sedang mengimani Muhammad itu utusan Tuhan. Kalau kamu sudah bersahadat, maka urungkan syahadatmu itu dan laki-laki murtad kamu. Kalau enggak, sak keluarga akan kubunuh. Dirinya tidak mau. Ketika tidak mau, mulai suaminya itu dibunuh. Di depannya, suaminya namanya Yasir, dibunuh di depannya. Dan laki-laki, sekarang suamimu sudah terbunuh. Kalau tidak mau murtad, maka putramu satu-satunya. Maaf, baru teringat. Namanya Sumayyah, usianya 80 tahun lebih. Masih keluarga Abu Jahal. Jadi saat mendengar bahwa Sumayyah ini masuk Islam, bersahadat, lantas Abu Jahal datangi. Aku mendengar kalian sedang bersahadat, mengikuti agama Muhammad. Karena kamu masih saudaraku, tak ingatkan, kamu tinggalkan Muhammad dan agamanya. Kalau tidak, tak bunuh sekeluarga. Mulai tadi Yasir suaminya, di depan matanya diajar habis-habisan hingga sampai ngantarkan meninggal dunia. Lantas laki-laki tidak mau murtad, anaknya juga demikian, dimasukkan kolam, diajar habis-habisan. Itu pun juga tetap istiqomah bersahadat dan tidak mau meninggalkan kalimat syahadat keimanannya dan tidak mau keluar dari Islam. Rasulullah mendengar bahwa Sumayyah lagi sedang diajar habis-habisan oleh Abu Jahal. Lantas merintahkan sahabat untuk menyampaikan kabar bahwa Sumayyah diizinkan untuk murtad di lisane, ya, tetapi hatinya tetap beriman. Sahabat atas perintah Rasulullah tadi mendekati Sumayyah, disampaikanlah kabar itu bahwa engkau Sumayyah, Rasulullah mengizinkan engkau murtad di lisannya, tetapi hati tetap beriman. Apa kata Sumayyah? Dengan senyum sampaikan kepada Rasulullah. Hati Sumayyah yang sudah beriman tidak akan mungkin ngotori lidahnya dengan kata-kata kufur. Maka ketika dipaksa Abu Jahal, dirinya tetap bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah yang kemudian ditusuk pedang Abu Jahal, kemudian kehabisan darah, meninggal dunia. Itulah orang yang mati syahid pertama dari pihak perempuan karena membela agama Allah, membela keyakinannya. Kehilangan, tapi rasa bahagia kok. Jadi istiqomah ini
harus ditegakkan. Terutama dalam bidang tauhid, jangan sampai kemudian melenceng. Jangan sampai ada keyakinan bahwa ada yang menolong kita kecuali selain Allah. Kecuali Allah. Semua yang bantu, yang menolong satu aja, yaitu Allah. Yang menghidupi. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Silakan kita berrekayasa. Tapi rekayasa sejati ada di tangan Allah. Ini contoh istiqamah. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah. Tadi saya disampaikan sebelum menyampaikan materi. Visi, misi, tujuan SOP ini, adanya kajian ini, satu di antaranya bagaimana amal ibadah yang selama ini dijalani di bulan Ramadan itu bisa istiqomah, dipertahankan dan dikembangkan di luar bulan Ramadan. Jadi konsisten apa yang didapat di bulan Ramadan ini kemudian bisa diinternalisasikan dan lantas kemudian diwujudkan dalam bentuk hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Itu menjadi karakter kita, itu jadi akhlak kita. Kurang lebih yang dimaksud kan tujuan diselenggarakannya kajian ini adalah itu tadi. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah. Baik. Oleh karena itu saya kembali untuk mengingatkan tentang pertanyaan, buat apa kita ini puasa? Buat apa kita ini puasa? Yang bisa boleh pulang. Kalau jawabnya itu logika normatif, ya, ayat maupun al-hadis yang dijadikan dasar pegangan hukum mengapa aku puasa, maka terhenti di situ sudah. Puasa hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban, maka tidak akan berdampak bagi hidup dan kehidupan kita. Dasarnya apa kita puasa? Logika normatifnya, dasar nasnya, alasan syariatnya apa? Surat Al-Baqarah ayat 183. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terhenti di situ. Terus hadisnya bagaimana? Bunyal Islamu ala khamsin. Apa? Antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah tadi. Jadi yang kita pegang hanya Al-Quran dan Al-Hadis. Dan tentu kalau kita ini tidak bisa beristihad melalui Al-Quran dan Al-Hadis, tentu tidak ada jalan lain. Mesti harus mengikuti pendapat para ulama yang bisa kita pertanggungjawabkan, yang tentu bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, hasil buah istihad. Kalau di Muhammadiyah ya tentu tarjih. Dalam hal yang bersifat istihad maka dikembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Karena kita ini tidak bisa beristihad mandiri, belum memenuhi syarat istihad mandiri, bukan mujtahid mutlak, maka kita bisa namanya ittiba, yaitu di tarjih.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus istiqomah. Lalu yang kedua, sholat. Jadi rukun Islam ini syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Terhenti di situ. Tentu lantas kemudian ada perintah, ada larangan. Perintahnya dijalani, larangnya ditinggalkan. Itulah tujuan puasa. Ya. Itulah yang disebut dengan muttaqin. Tidak bisa perintahnya dijalani, tapi larangannya juga tidak ditinggalkan. Artinya kalau logika pesawat terbang, baling-baling, kedua baling-balingnya harus berfungsi. Baru bisa berterbang kalau kedua-duanya ini berfungsi. Ya. Kalau perintahnya dijalani, larangannya dijalankan, berarti baling-baling kiri tidak berfungsi, maka tidak akan bisa terbang. Maka namanya tidak istiqomah. Tapi larangannya ditinggalkan, perintah juga ditinggalkan. Artinya baling-baling kiri berfungsi, tapi yang kanan trouble. Yang bisa berterbang kalau baling-baling kanan berfungsi, baling kiri juga berfungsi, baru bisa berterbang, bisa liqa'illah. Jadi tidak bisa ya beribadah, ya sholat, tapi juga maksiat. Tidak bisa, artinya baling-baling kirinya trouble, tidak berfungsi. Namanya tidak istiqomah. Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, jadi itulah kurang lebih dasar yang dijadikan pegangan buat apa kita ini puasa. Termasuk buat apa kita ini sholat. Buat apa kita haji. Ini pertama. Tetapi kalau dari maqasidus syar'i, Allah menetapkan syariat itu mesti ada hikmah. Maka ada tujuan. Maka maqasidus syar'inya kita beragama ini pertama hiduddin. Syariat ditetapkan itu adalah hiduddin. Untuk menjaga, memelihara agama kita. Omong kosong kalau kita beragama Islam, waktu sholat tidak sholat, waktu zakat tidak zakat, waktu puasa tidak puasa, waktu musim haji dan dirinya ada kuasa untuk kesana tidak haji, itu dikatakan hiduddin. Malah merobohkan agama. Karena syariat apapun yang ditetapkan dalam rangka untuk menjaga agama ini. Ini namanya konsisten. Berislam yang konsisten, berislam yang istiqomah. Lalu yang kedua, hibdun nafas. Syariat apa saja, entah sholat, entah puasa, entah zakat, entah haji, umrah, itu untuk memelihara jiwa. Kalau kepingin panjang umur, beribadah dengan sempurna, istiqomah. Puasa dengan sempurna, istiqomah. Sholat dengan istiqomah. Zakat istiqomah, puasa haji istiqomah. Kan begitu. Ya. Jadi jiwa diri kita ikut akan terancam. Ada konsekuensi risiko, dan itu merupakan satu fitrah. Jika tidak dipenuhi, ya nyalai fitrah. Maka ada konsekuensi risiko yang harus ditanggung. Ya tadi, yang kedua apa? Sholat. Ketiga, zakat. Keempat, puasa. Kelima, haji umroh. Kalau dijalani akan melihara di hidup dan kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga maupun masyarakat itu. Hibdul nafas.
Maka tidak boleh bunuh diri, karena diri ini bukan milik kita. Diri itu milik Allah, pemberian Allah. Langsung kemudian kok dibunuh, bukan milik dihabisi, bukan milik Yang ketiganya hifdzun nasl, melindungi apa? Nasab. Jadi kalau agama itu fitrah dan perintahnya dijalani, larangannya ditinggalkan, konsekuensinya terpelihara anak turun kita ini. Jika sebaliknya terganggu anak turun kita ini, baru hifdzul akal yang keempat. Ibadah apa saja mesti datangkan kesehatan mental. Mental kita akan sehat, akal kita akan sehat jika perintahnya dijalani, larangannya ditinggalkan, sehat akal kita. Jika sebaliknya gangguan mental pasti akan terjadi. Yang kelima, hifdzul mal. Jadi persoalan puasa, ibadah ini bisa ditinjau dari 5 pemeliharaan tadi. Puasa bisa ditinjau dari segi ekonomi, sholat bisa ditinjau dari segi ekonomi, dan seterusnya. Nah, jadi nggak akan pernah habis kalau seluruh serangkaian amal ibadah dan larangan nih yang dilarang tadi itu ditinjau dari sisi 5 pemeliharaan tadi. Memelihara din, memelihara nafas, memelihara nasl, memelihara akal, memelihara mal. Nggak akan pernah habis itu, kajian itu. Nah, yang terakhir, Bapak dan Saudara yang dirahmati Allah, sudah 1 jam. Apa yang mesti harus kita jaga hingga sampai di luar Ramadan? Coba nanti bisa dibuka di Arba'un Nawawi, bisa di Sahih Bukhari, Sahih Muslim juga ada kaitannya dengan puasa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla. Hadis ini dari Abi Hurairah. Abi Hurairah berkata, Rasulullah bersabda bahwa Allah berfirman. Kalau qallallahu azza wa jalla berarti hadis ini hadis qudsi. Redaksinya dari Rasulullah, matanya itu dari Allah. Maka qallallahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman. Firman Allah bagaimana dengan puasa itu? Allah berfirman dalam hadis qudsi, kullu amali bani adama lahu. Seluruh amal ibadahnya anak Adam itu miliknya, baginya. Illa siyama, kecuali puasa. Fa innahu li, kalau puasa itu milikku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalas pahalanya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini nanti yang harus kita pertahankan. Ya. Seluruh amal ibadah kita, pendek kata selain puasa, Allah membalas terbatas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita sholat berapa rakaat, ya itulah balasannya. Kalau kita zakat berapa kilo, berapa ribu, berapa ratus ribu, berapa juta, nah itulah balasannya. Haji juga demikian. Kecuali puasa. Kata Allah, kalau puasa itu milikku dan yang belas aku sendiri. Apa maksudnya dengan hadis qudsi ini?
Saudara-saudara yang dirahmati Allah, mengapa Allah meletakkan puasa ini begitu besar? Karena ibadah lain mesti bersentuhan dengan orang lain atau komunitas lain. Kalau sholat tahu orang, istri tahu, suami tahu, anak tahu. Zakat tahu orang lain. Haji apalagi rombongan. Tapi kalau puasa, yang tahu hanya kita dengan Allah. Bapak, ibu, saudara tidak akan bakalan tahu. Saya datang di sini kalau toh seandainya saya tidak puasa. Atau mungkin istri dan anakku tidak tahu. Saat ketika aku ke Surabaya, mampir ke warung, lantas makan di sana, pulang, pura-pura aku masih berpuasa, tidak akan bakalan tahu. Tapi mengapa ini tidak kita lakukan? Tidak kita batalkan? Karena kita sadar Allah selalu ngintai kita. Maka tadi ada ayat innahu, terusnya innahu bima ta'maluna basir. Surat Al-Hadid ayat 4, coba nanti dibuka, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah menyertaimu di mana kamu ada. Gimana biasanya sholat dulu apa terus nih? Gak apa-apa ya. Ini sudah habis. Gak ada. Sekarang belum tanya. Gak apa-apa ya. Ya. Allah insya Allah ngampuni. Enggak kan, enggak tuntas ya, enggak enak. Karena endingnya ini tadi. Kalau tadi masih pengantar aja. Jadi mengapa bagi Allah puasa ini menempati tempat khusus? Karena yang jalankan mesti orang beriman, mesti istiqomah, tidak melenceng. Kalau melenceng, ya tadi berdosa bohong tadi, pura-pura puasa, karena tidak ada yang tahu, tapi tidak dilakukan, berarti kita istiqomah. Selalu diintai oleh Allah, dikawal oleh Allah, dilihat oleh Allah, kan begitu. Terusnya, asyamu junatun, puasa itu perisai, puasa itu penolong, penolak, pembantu, tapi sifatnya misteri. Karena kalau kita belajar bahasa Arab, setiap lafaz, kalau kita telusuri ya, setiap lafaz yang tersusun dari jim dan nun maknanya tersembunyi. Jannah, jim dan nun. Surga tersembunyi bukan? Jinnah, neraka. Jinnah, jin. Tersembunyi kan jin? Janin, jim dan nun. Di embrio yang ada di rahim ibu-ibu, janin tersembunyi bukan? Junatun, pertolongan, bantuan. Maka puasa, jika puasa dijalankan dengan istiqomah, benar, mantap, sempurna, akan mengundang pertolongan, bantuan yang bersifat misteri dasar. Itu maksudnya. Jadi ada pertolongan yang tersembunyi, yang bersifat misteri, sifatnya dasar, tambahan energi, tambahan power yang luar biasa jika puasa kita lakukan dengan konsisten. Istiqomah. Nah, puasa yang datangkan junatun seperti tadi itu puasa yang kayak apa? Diteruskan, idza kana yaumus shaumi akhadikum fala yarfusu wala yaskhabu insabahu akhadun aw qatalahu fa ini mru'un shaimun.
inni soimun atau ana soimun dalam redaksi lain. Bimaratain berkali-kali, supaya berkali-kali sampaikan aku soim, aku poso. Jadi puasa yang mendatangkan pertolongan dahsyat bersifat misteri tadi, kalau puasa itu 10 indera ikut puasa. Apa? Mata ikut puasa, 5 indera dohir, telinga ikut puasa, hidung ikut puasa, mulut, lidah ikut puasa, kaki, tangan ikut puasa, perut juga puasa dari yang haram dan yang subhat, hanya yang halal dimasukkan. 5 batin, indera batin, apa? Pikiran ikut puasa, ingatan ikut puasa, khayalan ikut puasa, perasaan ikut puasa. Dan yang kelima, gabungan antara 4 indera tadi jadi satu, itu memang ada, dan itu ikut puasa. Maka mengapa kemudian lantas ada orang puasa tapi tidak dapat pertolongan hebat tadi? Karena 5 indera, 10 indera, 5 indera zahir dan 5 indera batin tidak ikut puasa. Namanya puasanya tidak sempurna. Karena hanya mengendalikan makan, minum, dan yang batalkan puasa mulai dari pagi sampai maghrib. Tapi 10 indera ini tidak dijaga, tidak ikut puasa, maka tidak akan membuahkan junatun tadi, perisai yang hebat dasar tadi. Ayo, istiqomah kan? Nah, bahkan ini jangan sampai menghibah, jangan sampai memfitnah, jangan sampai kemudian menjadi saksi palsu. Terus wala yashab, dan tidak berteriak-teriak, tidak membuat onar. Bahkan ketika diajak, tahu teman kita itu lagi sedang memfitnah kita, menggunjing kita, atau mengajak bertengkar, kita diminta untuk supaya mengatakan ana soimun, aku lagi sedang puasa. Jadi akhlakul karimah tadi, perintahnya dijalani, larangan ditinggalkan, dan itu ada conditioning proses pembiasaan di bulan Ramadan ini, sehingga self control kita, kontrol diri kita untuk tidak melakukan maksiat, tapi justru pembiasaan untuk melakukan baik tadi, supaya diteruskan secara konsisten di luar puasa, di bulan puasa. Itulah yang disebut dengan istiqomah. Kalau sudah demikian, apa yang terjadi? Ketenangan, ketentraman, kedamaian dalam diri kita, terus akan meluas ke keluarga kita, terus meluas ke teman kerja kita, institusi kita, terus meluas ke tetangga kita, meluas ke bangsa dan negeri ini, sehingga negeri ini tidak ada lain kecuali negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, buah dari puasa yang seperti tadi. Seandainya waktu masih ada, buah dari puasa yang junatun tadi akan bisa merubah sikap negatif menjadi positif. Sakit terasa sehat, dicaci maki terasa dipuji, dicerca terasa bahagia, keburukan dibalas kebaikan. Kalau orang sudah demikian, sempit terasa lapang, miskin terasa kaya. Kalau orang sudah demikian, namanya dapat Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dia mendapatkan keselamatan, kedamaian, ketentraman, ketenangan. Itu buahnya.
Dan itu secara istiqomah, konsisten, ya. Terus kita pertahankan di luar bulan Ramadan. Wujudnya seperti zaman Sayyidina Umar bersama sahabatnya ketika hendak musafir ke Madinah. Di tengah jalan ketemu sama pengembala kambing, serombongan kambingnya dengan serombong kambingnya. Lantas Sayyidina Umar menguji, bolehkah aku beli seekor kambing darimu ini? Dijawab, ini bukan kambingku tuan, ini kambingnya majikanku. Aku saja bukan milikku, aku pun juga milik majikanku. Karena Sayyidina Umar kepingin untuk muji keistiqomahan dinin agamanya, maka diuji, digoda. Alah, wong kambing ini banyak kok, dan aku hanya butuh satu. Kalau tak beli, uangnya kan bisa kalian gunakan untuk jajan. Toh juraganmu ada di non balik gunung sana. Kalau seekor saja kan tidak tahu. Boleh kan? Apa yang terjadi? Pengembala kambing yang notabene-nya itu tidak berpendidikan. Jangankan kok S1, SD aja tidak tamat. Melototi, matanya melototi Sayyidina Umar sambil sembari mengatakan, fa'ainallah. Tuan, Umar digertak. Kemana Allah? Di mana Allah? Alam ya alam bi anallah ya Allah. Apakah kamu melihat Allah tidak melihat? Berani tuh. Coba. Wa ma'akum aina ma kuntum. Melekat dalam dirinya. Akhirnya apa? Sayyidina Umar menangis dan meneteskan air mata. Karena fa'ainallah. Maka tunjukkan aku sekarang. Mana majikanmu? Juragan. Kemudian diantarkanlah kepada juragannya. Ia sampaikan dimerdekakan budak belian ini. Lantas ia katakan, karena fa'inallah kamu menjadi merdeka, dan karena fa'inallah juga kamu akan merdeka dari neraka dan masuk surga. Itulah saya kira yang perlu tak sampaikan kaitannya dengan penjelasan fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tadghaw fa innahu bima ta'maluna basir. Tentu tidak akan puas karena waktunya sangat terbatas. Mudah-mudahan apa yang tak sampaikan dua kebaikan berkah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Dewan Direksi. Mudah-mudahan semuanya diampuni dosanya oleh Allah, diberi tambah umur panjang, seluruh amal ibadahnya diterima, dan mudah-mudahan anak cucunya, kalau yang sudah punya cucu, tentu keluarganya juga diberi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala atas kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin karena waktu tidak ada tanya jawab. Mudah-mudahan sudah paham, kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت